إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Masa kecil sudah kita lewati. Masa remaja sudah kita lewati. Tak terasa semakin hari umur kita di dunia ini semakin berkurang. Jadi umur itu tidak bertambah, tapi berkurang. Semakin lama kita tinggal di dunia ini, semakin berkuranglah jatah umur kita di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama hidup kita di dunia ini banyak sekali yang kita kerjakan. Banyak kesibukan-kesibukan yang telah menghabiskan waktu kita. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk nuruti hobinya, sibuk mancing siang malam ning pinggir kali terus. Enten sing sibuk dolan, enten sing sibuk macul, enten sing sibuk teng pasar. Hadirin yang mulia, saking banyaknya kesibukan kita di dunia ini, sampai kadang-kadang kita ini lupa mikir urip ning donya iki kanggo apa. Sampai kadang-kadang kita ini lupa merenung, hidup di dunia ini untuk apa saya hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya kita semua ini hidup di dunia ini karena untuk mengemban tanggung jawab yang sangat-sangat besar.
Saking besarnya tanggung jawab yang dipikul seorang manusia ini, sampai langit dulu pernah ditawari tanggung jawab ini. Langit pun angkat tangan, tidak siap. Tanggung jawab ini pernah ditawarkan kepada bumi. Bumi pun tidak siap membawanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Gunung-gunung yang begitu besar, menjulang tinggi, kokoh di atas muka bumi, pernah ditawari tanggung jawab ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'abaina ayyahmilnaha. Ternyata mereka semua sepakat. Sepakat apa? Sepakat gak mau mikul tanggung jawab ini. Wa hamalahal insan, ada makhluk yang lemah, ngantuan, boten betah, dipuji boten kuat, diseneni melayu. Nikilah menungso. Awake lemah, mentali lemah. Lah makhluk yang begitu lemah ini malah siap mikul tanggung jawab yang besar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggung jawab yang besar ini karena saking besarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas lengkap untuk manusia. Fasilitas gratis untuk manusia, agar manusia mudah di dalam menjalankan tugasnya. Hadirin yang mulia, apa fasilitasnya? Fasilitasnya penduduk bumi selain manusia, apa yang ada di bumi ditundukkan Allah kepada manusia. Gajah ditundukkan kepada manusia. Sapi yang lebih kuat daripada manusia ditundukkan kepada manusia. Kambing-kambing ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Bebek-bebek ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Maka orang angon bebek, angon apa? Mengembala bebek. Bebeknya 1000, yang angon 1. Itu kalau yang nundukkan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa bebek manut kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala fasilitas, perkara-perkara yang dibutuhkan Allah, yang dibutuhkan manusia, Allah siapkan dan taklukkan untuk manusia. Manusia perlu daging, ada daging. Manusia perlu sayur, ada sayur. Manusia perlu obat-obatan, ada habatus sauda, ada buah zaitun, ada macam-macam segala tumbuhan untuk obat bagi manusia. Kenapa semua ini ditaklukkan, hadirin yang mulia? Karena manusia memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Hadirin yang mulia, saking besarnya tanggung jawab ini sampai Allah menciptakan 2 tempat. 2 tempat yang sangat-sangat luar biasa. 1, tempat untuk menyiksa manusia-manusia yang tidak menjalankan tugasnya. Dan settingan tempatnya ini luar biasa.
Orang yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala diuncal nih, dilemparkan tahun 2000. Katakanlah seperti itu. 2070 baru sampai dasarnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat mendengarkan suara dentuman yang begitu keras. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Hai sahabatku, kalian dengar suara apa itu?" "Tidak ya Rasulullah. Itu adalah suara batu yang 70 tahun lalu dilemparkan ke neraka baru sampai dasarnya." Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya seringan-ringannya siksa ahli neraka pada hari kiamat nanti adalah rajulun fi ahmasi qadamaihi jamratan. Seorang laki-laki yang diletakkan di telapak kakinya bara api. Yaghli biha dimaguh. Bara api diletakkan di kaki, mateng semua isi otaknya. Hadirin yang mulia, siksanya begitu dahsyat, menunjukkan begitu besarnya kesalahan manusia yang tidak menjalankan tugasnya. Kemudian ada tempat yang begitu indah, tempat yang mana semoga kita semua masuk di dalamnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Satu tempat yang begitu indah, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari arak yang tidak memabukkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surga ada rumah. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ada rumah yang temboknya tembus pandang. Wah, bagaimana Pak kalau kelihatan temannya? Enggak enak. Oh, setiap orang punya istana yang besar-besar. Enggak mungkin diintip sama orang lain, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada orang di surga. Allah Subhanahu wa taala berikan istana yang pintunya 70.000 pintu. Setiap pintunya ada kubahnya. Setiap pintunya dibuka ada istananya. Setiap istana ada bidadarinya. Sampeyan bayang nih, musuh 70.000 niku bangkeane kados napa niku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk manusia-manusia yang menjalankan tugasnya bidadari-bidadari yang begitu cantik paras wajahnya. Saking putihnya kulitnya sampai kalau mereka minum itu tegukan airnya kelihatan nanti namanya. Kaya nopo no, sebentar saya dibayang nih. Nih kata sing jomblo sing ngrungokne ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hari namanya Yaumul Mazid. Diceritakan di dalam satu riwayat, di dalam kitab Majjarur Rabih, nanti setiap hari Jumat
akan ada malaikat-malaikat yang keliling, halumu ila daril mazid ya ahlal jannah, wahai ahli surga, monggo-monggo kumpul ke darul mazid, istana yang khusus untuk pemberian bonus bagi ahli surga. Maka ahli surga mereka berangkat ke darul mazid bergandengan dengan anaknya, bergandengan dengan istrinya, bergandengan dengan teman-temannya, bareng-bareng datang ke yaumul mazid, ke darul mazid. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Singgasana dari cahaya disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul duduk paling depan. Paling depan sendiri adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya para sahabat, di belakangnya para wali, belakangnya lagi, belakangnya lagi, belakangnya lagi, belakangnya lagi, sampai orang-orang iman yang amalannya biasa, level rendah, mereka nggak bagian kursi. Duduknya di mana? Di bukit-bukit dari kasturi, hadirin yang mulia. Maka ada orang bertanya, Ustaz, apakah yang duduk di belakang itu mereka tidak malu kepada yang duduk di depan? Oh, tidak. Sebagaimana dulu mereka amalnya kalah, mereka juga biasa aja. Nanti sampai surga itu yang lemes-lemes ya biasa aja. Temannya pada dakwah, temannya pada ngaji, kita malah tidur di kelas, ya nggak susah. Nanti di surga bagian belakang juga nggak susah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan minyak, mengirimkan angin yang sewangi kasturi. Angin itu masuk di dalam jubah-jubahnya ahli surga. Mereka sudah wangi, ditambahi lagi minyak wangi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada ahli surga. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Assalamu alaikum ya ahlal jannah. Bila kaifin wala mithalin, hadirin yang mulia, bayangkan seorang hamba yang telah rindu kepada Tuhannya, seorang hamba yang dia telah mencapaikan tubuhnya untuk menjalankan tugasnya selama di dunia, tiba-tiba mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, Allah berfirman kepada ahli surga, saluni saluni ya ahlal jannah. Hai ahli surga, mintalah. Hai ahli surga, mintalah, mintalah, mintalah. Sak senengmu, fahadha yaumul mazid. Ini adalah hari pemberian anugerah, pemberian bonus, sak jalukmu tawai. Hadirin yang mulia, orang-orang ahli surga, mereka kepikiran dengan dosa-dosanya zaman dulu. Dosanya ngantuk, dosanya kurang berakhlak dengan saudara muslimnya, dosanya meremehkan orang, dosanya banyak dosa-dosanya itu teringat semuanya. Maka mereka serentak mengatakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Maka Allah berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga, andai kata aku tidak mengampuni dosamu, kalian tidak akan berada di sini pada hari ini.
Saluni, saluni. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai ahli surga, mintalah, mintalah, mintalah. Akhirnya ahli surga pun meminta kenikmatan tertinggi di surga. Kenikmatan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Arina wajhaka ya Rabb. Ya Allah, kalau memang kami harus meminta kepadamu ya Allah, izinkan kami memandangmu ya Allah. Izinkan kami menatap Engkau ya Allah. Maka Allah pun menampakkan zatnya bila kaifin wala mithalin, gak bisa dibayangkan dan gak bisa diserupakan oleh apapun juga. Maka setelah berjumpa dengan Allah, orang-orang ahli surga pulang dalam keadaan bersinar-sinar wajahnya. Maka setelah mereka pulang dari Darul Mazid, mereka mampir di pasar Jumat. Jadi yang suka shopping nanti shoppingnya di surga aja namanya. Di pasar Jumat segala yang diperlukan ada semuanya. Yang jaga para malaikat mau bayar. Malaikat pinten regane? Dah gratis. Dulu sampean sudah bayar dengan memperjuangkan agama selama di dunia. Dulu sampean telah bayar dengan ngaji 10 tahun, cukup gratis. Sekarang sampean mau ngopi berapa liter halal, gratis. Masya Allah. Setelah itu ada namanya galeri wajah-wajah tertampan dan tercantik. Nanti sampean bisa jalan-jalan ke situ, lihat-lihat wajah. Wah, ini kok ganteng, langsung wajah kita berubah aja. Maka kalau di dunia dibilang jelek, tenang saja, bisa operasi plastik di surga. Semoga kita semua ahli surga semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar anugerah Allah kepada orang-orang yang menjalankan tugasnya di dunia, menunjukkan begitu penting dan begitu besar tanggung jawab yang Allah bebankan kepada manusia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tugas itu? Tugas itu yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas seorang manusia yang pertama kali adalah menghamba kepada Allah. Inilah tugas kita. Dan ini tugas ini berat. Ngawula teng Gusti Allah niku angel saestu wis tenan. Karena apa hadirin yang mulia? Karena manusia ini makhluk yang pengennya merdeka. Makhluk yang pengennya sak senengi dewi. Coba kita ingat, kalau kita santai, bingung mau ngapain, kita tanya sama teman kita, enaknya ngapain? Iya kan? Penaknya apa? Penaknya piye? Nah, hadirin yang mulia, kita ini adalah makhluk yang senengnya penak. Penaknya piye? Ya senengku ngene iki arepnya apa? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah makhluk yang sukanya merdeka, sukanya bebas sesukanya. Lah tugasnya menghamba. Maka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan perkara kecil. Ini perkara yang harus kita usahakan 24 jam. Insyaallah alhamdulillah. Urip niku ngawula. Ngawula niku napa to? Ngawula niku manut kalih ndorone niku ngawula. Menghamba itu apa toh? Menghamba itu pasrah total 100% kepada Allah, diatur apa saja
aja nurut itu namanya hamba. Suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Suruh zakat, zakat. Tanpa ada komplain, tanpa ada grundelnya sama sekali. Kalau kita ini menghamba kepada Allah itu masih ada grundelnya. Grundel itu bahasa Indonesianya apa? Apa grundel? Menggerutu. Uang sudah dikumpulkan banyak-banyak, terus ada acara zakat barang ini sopo tuh. Keenakan orang miskin nggak ngapa-ngapain dapat duit dari saya. Nah, hadirin yang mulia, ini namanya belum menghamba. Menghamba itu taat, tunduk, pasrah, ridho. Namanya kan menghamba. Dadekne kuli ridho. Didadosne rakyat ridho. Dadosne camat ridho. Dadosne penjual sarden ridho. Dadosne presiden ridho. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita latih dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin mulia. Hidup pasrah manut dumateng Gusti, sehingga sampai ada seorang sufi ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, apa cita-citamu dalam hidup ini?" Ini kita semua ini kan masing-masing punya cita-cita. Ada yang pengen cita-cita, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Oh, saya nanti kalau sudah lulus pengen punya bisnis yang besar, pengen punya duit yang banyak, bangun pondok yang besar. Nah, ya bagus itu. Tapi ini ada sufi ini jawabannya unik ini. Sampeyan cita-citane napa, Pak? Uridu alla urid. Cita-citaku adalah pengen hidup itu enggak punya cita-cita. Pokoke kula niku pengene manut karek pangeran dilakokne teng pundi manut. Ken ngulon-ngulon, ken ngetan-ngetan, ken turu-turu, ken berjuang-berjuang, ken makomi-makomi, intikoli-intikoli, ken ngetokne dhuwit nggih ngetokne dhuwit, ken golek dhuwit nggih golek dhuwit, ken mangan-mangan, ken turu-turu, ken mati nggih siap mati. Bagaimana? Insyaallah hadirin mulia. Nah, itulah namanya hamba yang sebenarnya itu uridu alla urid. Urip niku mboten sah kakean pola. Kita niku wis teng utek kene kalau dibuka masyaallah. Rencananya itu enggak karu-karuan. Mau ini, mau itu, nanti mau cari jodoh yang seperti ini. Nanti rencananya istri saya mau saya kasih tinggal di tempat begini. Tengah-tengah ngelamun mati, masyaallah. Sakne, jomblo mati sakne, insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dalam hidup, kita latih. Saya ini hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, diprogram oleh Allah. Wes manut tunduk, mboten usah kakean polah. Insyaallah hadirin. Alaihissallahu bikafin abdah. Lah kalau menurut Allah kita sudah dipandang, sudah menghamba kepada Allah, dianggap kawula tenanan, alaihissallahu bikafin abdah, maka kita enggak usah repot-repot, enggak usah pusing-pusing, hidup dicukupi semua oleh Allah. Orang yang enggak senang dicukupi oleh Allah. Orang yang marah kepada kita, kita dicukupi oleh Allah dari mereka. Urusan makan kita dicukupi oleh Allah. Urusan minum kita dicukupi oleh Allah. Urusan jodoh dicukupi oleh Allah. Urusan anak dicukupi oleh Allah. Enggak usah banyak mikir, ditoto sedaya kalih Gusti Allah. Kira-kira totonane jenengan kalih totonane Gusti Allah saya penting. Kadang-kadang kita ini, saya mau mikirkan nanti masa depan anak saya bagaimana, masa depan istri saya bagaimana. Jelas kalau sampean mati ya kawin lagi tuh. Nanti masa depan pondok saya gimana, masa depan serah nih Gusti Allah kabeh. Kita ini mikir perkara yang sudah ditata Allah itu malah bikin mumet. Maka
Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Hikam, beliau mengatakan arih nafsaka 'anit tadbir fama qama bihi ghairuka lam takum bihi anta. Istirahatkan dirimu dari kakian mikir sampean leren ning mon utek ya sampean. Fama qama bihi ghairuka lam takum bihi anta. Perkara yang sudah diurus oleh Allah, kenapa kita ikut-ikut urus? Nah, kita ini belajar hidup terus menghamba. Yang penting bagaimana taat kepada Allah, tidak maksiat, cukup. Selia-liane ini toto kali Gusti Allah kabeh. Insyaallah terima. Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, seorang raja sekaligus seorang wali. Saking taatnya beliau sama Allah, saking tunduknya beliau sama Allah, itu sampai harimau bisa makan bareng sama kucing. Semua rukun, sak kewan-kewan itu rukun kabeh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika ada seseorang melihat anjing tengkar sama hewan yang lain. Orang tadi mengatakan ini Umar bin Abdul Aziz mesti sudah meninggal ini. Lah kok iso? Lah nyatane wis mulai gelap ya berarti sudah meninggal. Betul ternyata hatinya melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ini seorang raja tapi mau meninggal itu enggak ninggalin apa-apa untuk anak-anaknya. Duit enggak ditinggali, rumah enggak ditinggali, semua enggak ditinggali. Maka ditanya sama penasehatnya, wahai Umar, kamu itu mau meninggal, kok anak-anakmu enggak kamu tinggali apa-apa, terus bagaimana nanti mereka? Maka dengan tenangnya Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz beliau mengatakan, untuk apa aku ninggalin duit untuk anak saya? Kalau anak saya enggak taat sama Allah, ya berarti sama saja saya membiayai preman, gopo. Kalau anak saya taat sama Allah, nggak usah saya kasih duit, sudah dikasih duit oleh Allah. Enten bapak mikir kados ngeten iki jane. Kadang-kadang saya mboten teng markas, mboten hurut. Anu Pak niki anak kula niku dereng genah masa depan. Panjenengan men mboten genah, anake kula genah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lah betul, anak-anaknya soleh, maka anak-anaknya malah jadi kaya raya, tukang sedekah semuanya. Jadi orang itu kalau menghamba sama Allah, alaihissallahu bikafin abda, dicukupi semua oleh Allah. Maka yang terpenting itu bagaimana menghamba kepada Allah. Kita hidup di dunia kok enggak menghamba, wis ngalamat remek, alamat hancur, alamat ruwet, betul. Orang kok mencoba hidup tanpa menghamba kepada Allah, pengen ngatur sendiri, jadinya ruwet hidupnya. Maka orang itu menghamba sehingga orang itu mudah mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Sudahlah saya pasrah sama Allah. Insyaallah hadirin mulia. Dadi yang niku ngeten niku turu niku angker. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur, mikir dagangan saya ini kok agak menurun, ini bagaimana ini, gimana caranya biar promosinya laris, apakah upload di status harus lebih banyak atau bagaimana? Sebenarnya yakin kali Gusti Allah, tinggal turu, rizki yang mendatangkan siapa? Nanti lebih angker. Orang mikir temannya bagaimana, tiwas turu boten enak, dipasrahne mawon teng pangeran, wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Allah itu Maha melihat hambanya itu gimana kondisinya, itu Allah tahu. Kita ini nggak usah melapor sama Allah saja, Allah tahu kok. Maka seorang ulama membikin syair, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah sudah tahu semua, cukup kabeh. Saya nggak usah minta, saya nggak usah ikhtiar, Allah tahu.
Maka tingkatannya itu tingkatannya. Tapi kalau sampean belum tingkatannya nggak usah niru. Ada seorang wali itu kalau sakit suruh minum obat nggak mau. Syekh, sampean tuh sakit minum obat? Oh enggak. Lah yang ngasih sakit Allah kok. Saya mau minum obat kan berarti mau mengusir perkara yang dikirimkan Allah. Sebenarnya ngene iki ae ngono suwayahe ngalih karo Gusti Allah pilih dhewe. Nek dereng tingkatane ampun dijajal, nggih. Niki nggih wali mawon mboten kita. Tapi itulah gambaran bagaimana penghambaan orang-orang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kita ini sudah tua, yang perlu dipikirkan wis ngawula napa dereng dumateng Gusti Allah. Maka kita tanya diri kita, wis ngawula napa dereng? Kowe tok sorbanan jubahan sorbanan ngawula napa ngurben ketok ganteng. Anu nih mau selamatan biar foto bagus. Sekali ganjaran. Kita nih pokoknya napa-napa ngawula teng Gusti Allah. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kita yang kedua kali sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Qul katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili. Ini adalah jalan hidup. Ad'u ilallah. Apa jalan hidup Nabi? Jalan hidup Nabi itu ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Jalan hidup itu apa tuh? Jalan hidup. Jalan hidup ini jarine dawuhe Rama Yai riyen, jalan hidup wis kerjaan permanen namanya jalan hidup. Pegawai jalan hidupnya ke kantor, petani jalan hidupnya ke sawah. Nah Kanjeng Nabi itu jalan hidupnya nopo? Ad'u ilallah, ngajak menungso dumateng Gusti Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tugas menyampaikan agama, mengajak manusia kepada Allah, itu tugasnya ana, kata Nabi, saya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang ikut aku. Tiang-tiang sing ngaku umate Nabi, ngaku penderekipun Kanjeng Nabi, nggih kudu ajak-ajak dumateng Gusti Allah. Panjenengan niku umate Nabi napa mboten? Nderek Kanjeng Nabi napa mboten? Ah, nek kita niku ngaku nderek Kanjeng Nabi, kita niku kudu siap berjuang nih agama, nawak nih agama, ngejak menungso kenal dumateng Gusti Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah niku mboten ceramah. Ceramah niku bagian saking dakwah. Tapi mboten ceramah, dakwah itu ngejak. Nek ngejak mboten kudu pinter. Pak monggo sholat. Ini ngejak napa mboten? Ngejak. Kedah 4 bulan, kedah ngaji 10 tahun, tidak. Ngajak orang sholat itu ya tukang becak, tukang macul, gitu. Pengangguran ya bisa. Maka Rasulullah menyampaikan ana wa manit tabani. Tukang becake, tukang baksone, tukang mie ayame, tukang bentore, penganggurane, tukang warungnya, pedagangnya, petaninya, rakyatnya, pejabatnya, asal namanya orang yang ikut kepada Nabi, maka dia punya tanggung jawab. Ad'u ilallah. Insyaallah hadirin mulia. Ngajak niku gampang mawon. Monggo Pak nang masjid. Niku mboten sak ngaji. Jenengan ngertos pencenge salat cukup. Monggo. Niki enten taklim nang masjid dipun waosaken sabda-sabdanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo mireng setunggal menit, kalih menit mboten napa-napa, sing penting angsal tambahan rohani. Gampang mawon dakwah. Sing angel niku budale niku angel.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pikirkan, kita renungi dalam hidup ini, sudahkah kita ini ad'u ila Allah? Sudahkah kita ini mengajak manusia kepada Allah? Kadang-kadang kita ini sibuk memikirkan diri kita, sibuk memikirkan dunia kita, itu sudah jelek. Ada yang meningkat memikirkan dirinya sholat, dirinya zikir, dirinya puasa, tapi dia tidak memikirkan orang-orang sekitarnya. Ini kita sadarin bener. Karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak ada tanggung jawab ad'u ila Allah. Ini kudu dipikir nih. Tanggane niku mau salat napa dereng, dipikir nih. Niku maratuwane niku mau salat napa dereng. Niku garwane niku mau tutup aurat napa dereng, dipikir nih. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak memikirkan agama gitu, tidak risau bagaimana orang podo sholat, orang podo ngaji, orang podo wiridan, podo kenal dumateng Gusti Allah. Kok sing didandani awake mawon, mengke enten masalah, Gusti Allah pertama kali mendatangkan masalah kepada dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, hancurkan desa itu. Desa mana? Desa A, hancurkan. Maka malaikat Jibril itu matur, "Duh Gusti, di situ ada orang solehnya. Di situ ada orang yang rajin sholat, rajin puasa. Ada orang soleh." Maka malaikat Jibril, Allah berfirman, "Bi ibda." Nanti kalau kamu mau datangkan azab, mulailah dari yang soleh itu dulu. Ayo, seperti ini. Kenapa ya Allah? Fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya. Itu wajahnya enggak pernah memerah, meramung mikirnya agama. Ben kena dhisik dhewe. Makane kaya sedanten, ampun tiyang niku dados tiyang menengan. Pokoke dados tiyang sing senengane ngelingne ngejak menungso dumateng Gusti Allah. Insyaallah dirwala. Lah saya itu masih jelek loh Pak. Saya itu masih belum benar, masa ya dakwah. Hadirin yang mulia, lebih gak benar lagi kita jelek terus gak dakwah. Niku salahnya double nih. Kalau kita belum bisa baik, jangan gara-gara belum bisa baik kita tinggalkan dakwah. Justru dengan kita menyampaikan agama kepada umat, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, menowo dengan kita ngajak, akhirnya kita sendiri terikut. Sebagaimana orang azan. Kira-kira tiang azan niku salate teng omah atau masjid? Lah nggih. Goro-goro tiange dadi tukang azan, akhirnya salat teng masjid. Nah menawa kita niku seneng ngejak tiang salat, akhirnya kita ketut salat teng masjid. Kita naskil tiang, ngajak tiang poso, akhirnya kita dadi seneng poso. Goro-goro kita niku seneng ngejak tiang sedekah, akhirnya kula panjenengan sami nggih ketut dadi tukang sedekah. Nggih ngeten niku. Makanya kita senantiasa usaha perbaikan diri dan selalu mengajak-ngajak manusia kepada Allah. Insyaallah hadirin. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah niku wonten carane. Dakwah niku wonten carane. Dakwah niku nawakne agama. Mangko ben sing jenengan tawakne niku payu, enten carane. Carane nopo? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau engkau mau ngajak, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Terus tiyang niku merjuangne agama, nyampe ne agama. Niku nek pengen payu lemah lembut.
Insyaallah hadirin mulia. Pak, Masya Allah, jenengan niku mun ganteng gitu. Sugih nek tambah sholat tambah mencorong wajah. Akhirnya, oh nggih toh, sholat itu mencorong wajah nggih. Pun nggak usah facial bersih muka nopo-nopo ben glowing sampeyan sholat wudu wajahnya langsung bercahaya. Itu dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bercerita nanti umatnya Rasulullah SAW dibangkitkan dari kuburnya hurran muhajjalin. Wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar min atharil wudu karena sisa-sisa wudu. Akhirnya orang itu semangat sholat, Pak. Nah kalau kita itu nawarkan agama kalian melilik, pisuh-pisuh. Walaupun yang sampean sampaikan itu benar, yang kita sampaikan itu benar, orang juga nggak tertarik. Sampean belum sholat, Pak. Hari gini belum sholat. Besok mati ya neraka sampean itu. Iya mboten purun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mereka lebih tertarik cara menyampaikannya dibandingkan isi dari yang kita sampaikan. Yang kita dagangkan itu perkara hak. Kok caranya nggak pakai akhlak? Lari umat itu. Yang didakwahkan perkara batil kok pakai akhlak? Laris. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, konser-konser musik di seluruh dunia. Maksiat apa betul ini? Maksiat. Promosinya saya payu. Dan kita ini nawane agama kali melilik. Sampean nggak ikut saya sesat neraka. Nggih mboten purun, Bapak. Maka hadirin yang mulia, kita ini belajar akhlak. Insyaallah hadirin mulia. Ada orang jualan madu, madunya nggak laku. Satunya jualan cuka, cukanya laris. Maka orang yang jual madu itu protes, Pak, sampean itu yang sampean jual itu loh asam kecut, nggak enak. Kok laris loh? Saya jual madu, madunya manis asli, kok nggak laris? Sistem promosi sampean yang keliru. Sampean itu menawarkan madu dengan mulut seasam cuka. Saya nawarkan cuka tapi semanis madu ya laris. Nah niki lho Pak, niki lah sing kurang saking kita niki. Kita niku kurang berakhlak. Kurang lembut, kurang ikram. Hadirin yang mulia, perjuangan niku bi amwalikum wa anfusikum. Awak kudu siap kesel, bondo kudu siap metu. Senengane naskil duwe mboten tau metu. Sinten sing gelem elok? Monggo Pak, tigang dinten mboten gak ada duit, gampang kula bandani. Nah, akhirnya tiyang niku suwun, wis kula niku nderek Pak niku remen. Lha napa? Lah madang gratis wareg, ya seneng. Lah tiyang dereng napa-napa wis monggo medal. Urunane 1 juta. Mlayu to, Pak. Tidak 1 juta langil. Makanya guys, danten ingkang kula mulyakaken, kita belajar berakhlak, ikram. Enggak usah manusia, kucing loh, kucing itu kita kasih makan tiap hari, itu mau loh kita suruh. Nah, apalagi manusia, al-insan abdul ihsan. Jangan kita ini cuma ngajak-ngajak toh, bareng aja, monggo Pak, teng warung, kalau kula gratis. Udute itu pasti ambak ya. Ana utusan mboten patek halal. Aku dhewe dosane tanggung dhewe. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu melihat Pak Jubah, oh Masya Allah Pak Jubah, kita arep ngejak mangan, remen. Nek kita niku mboten tau ikram, senengane narik dhuwit, wah Pak Jubah mayu-mayu. Kayak bayaran paling Pak Jubah entek dhuwitku. Akhirnya orang itu enggak tertarik, hadirin yang mulia. Maka kita ini belajar menyampaikan agama dengan akhlak yang lembut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dimulai. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pentingnya perkara ini yang niat belajar memperjuangkan agama silahkan daftarkan nama. Monggo. Monggo. Oke, pertama yang niat 1 tahun dari para alumni, monggo bismillah.
1 tahun, niat 1 tahun. Bismillah, monggo. Niki dereng anu nih, dereng wayahe setahun. Dorong satuan. Masih 3 tahun. Monggo para alumni, monggo Silama. bismillah. Teman-teman alumni pesantren dari mana saja atau juga bapak-bapak dari halaqah, monggo bismillah. Silakan ke belakang, silakan ke belakang. Yang niat 1 tahun silakan ke belakang. Catat nama. Mencatatkan nama ini tahap awal untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan agama. Monggo bismillah. 1 tahun. 1 tahun. Silakan ke belakang. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Niat 1 tahun. Silakan catat nama. Setelah itu akan kita musyawarahkan bagaimana tahapan-tahapan berikutnya. Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 tahun. Monggo catat nama ke belakang. Kemudian yang niat untuk ke IPB dan negeri jauh, silahkan yang niat ke IPB dan negeri jauh atau negeri-negeri jiran. Silahkan. Bismillah. Masya Allah, masya Allah. Ya, silahkan. Monggo. Tengah bisa dikasih jalan Pak, nyum saya, ya, bisa dikasih lorong ke. Monggo. Ya. Niat dulu silahkan, niat, masya Allah. Semua amal-amal besar diawali dengan niat yang besar juga. Silakan, bismillah. Niat ke IPB dan negeri jauh atau negeri-negeri jiran. Beberapa negara di Asia Tenggara, di Asia, Eropa, Afrika nunggu kita ini dari Temboro untuk datang kepada mereka. Monggo, bismillah. Niat ke IPB dan negeri jauh. Silakan, bismillah. Sekarang niat dulu, kemudian kita musyawarahkan tahapan-tahapan berikutnya sampai Allah memberkatkan kita. Bismillah, silakan. Silakan. IPB dan negeri jauh, silakan. Catat nama ke belakang. Kemudian sekarang yang niat 4 bulan 40 hari gerak di dalam negeri. Monggo, bismillah. 4 bulan 40 hari. Monggo. Gerak di dalam negeri. Ini kan bentang metu huruf ini ruwet mau pikirannya. Monggo. Dangon dekem nang griya nih, Pak. Monggo. Monggo silakan. Niat dulu, Pak, silakan. Catat nama dulu. 4 bulan 40 hari gerak dalam negeri. Silakan, bismillah. Insyaallah sedaya niat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.